Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusuf di channel Yusuf Arifin Yusuf Bisnis, channel yang bicara tentang uang bisnis dan juga seputar tentang pasar saham. Dan hari ini adalah my lucky day. Kenapa hari ini PT EBA breakout, profit lumayan, dan juga hari ini SMBR juga ya arah. Dan langsung aja kita ke monitor. Di situ gue bakal sharing tentang channel Telegram yang gue bikin. Let's go. Oke, pertama-tama kita mau lihat ini adalah sebuah bukti yang gue share di channel Telegram gue sendiri tanggal 5 Desember ya. Jadi gue udah lama banget punya saham PTBA itu belinya di 1960 sebenarnya ya. Dulu kita bisa lihat nih, gue beli tanggal 22 Oktober 2020, itu masih gue hold sampai hari ini tanggal 7 Desember 2020, dan sampai tadi pagi sebelum market dibuka, masih floating profit 26,53%, belum dipotong dengan fee dan pajak segala macam ya. Dan gue sendiri, gue menyarankan untuk beli, bukan menyarankan tepatnya, sebenarnya gue memberi informasi kalau gue bakal beli lagi akumulasi kedua atau average up di pembelian yang kedua nih, buy on breakout di 2.550. Tentunya floating profit bakal menjadi berkurang. Kenapa? Karena yang harusnya profitnya udah banyak tiba-tiba berkurang ya. Oke. Nah, ini adalah detailnya yang gue kasih tahu. PTBA buy on breakout 2.550, stop loss di 2.440, dan TP1 itu profit 5,88%, profit di harga 2.700, dan TP2 di 3.050, profitnya bakal 19,68%. Ini gue sharing di channel Telegram gue juga. BTW sebenarnya gue juga share juga di Stockbit. Apabila jadi kalian bisa ya main ke channel Telegram gue atau main di Stockbit juga, cari nama gue aja Yusuf Arifin Yusuf, itu ada gue sendiri di situ. Dan gue memprediksi itu 2.700. Dan yang gue prediksi adalah gue nggak tahu kapan tepatnya sih, tapi ternyata hanya dengan satu hari saja PTBA bisa naik sebanyak itu 5,88%. Memang nggak ada yang tahu guys, itu semua hanya kebetulan saja hari ini ya. BTW gue bakal ke chart PTBA dulu supaya kalian tahu. Memang bukan gue yang naikin harganya, gue kebetulan aja hoki, cuman kenapa gue bisa beli di situ pasti ada sebuah planning yang sudah direncanakan sebenarnya, cuman nggak tahu waktunya kapan aja ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat, di sini ada sebuah garis trendline resistance sebenarnya yang gue gambar kemarin tuh di sini. Ya. Kalau dia berhasil kemarin sebenarnya kan di sini ya, habis itu dia sudah breakout, kalian bisa lihat di sini dengan volume yang cukup besar, lalu dia naik terus. Ya, waktu sempat IHSG dibawa turun sedikit ya, pas tanggal 30 November, endingnya November jadi nggak indah deh waktu itu ya. Dan langsung aja waktu itu turun minus 2,07% sebenarnya, dan ya nggak apa-apa juga sih karena kan gue beli di 1960 jadi gue nyantai aja sebenarnya. Nah, gue nunggunya buy to-nya sebenarnya waktu itu di area sini sebenarnya, di area supportnya. Cuman ternyata tidak nyampe ya, atau waktu itu sempat pingin Fibon 61,8 juga nggak nyampe juga, jadi gue belum sempat beli lagi. Nah, kenapa gue bilang beli 2.550? Kalian bisa lihat high tertinggi di candle ini itu di 2.530. Gue 2 tick lebih di atas daripada 2.530. Dan kita bisa lihat, ya berikutnya, ini kita bisa lihat adalah sebuah resisten yang cukup terkonfirmasi lah. Ya, di sini ada satu, biar enak gue gambarin aja ya. Satu, lalu di sini ada dua, bisa kelihatan. Di sini ada 3, terbentur nggak jadi, balik lagi. Ya, di sini juga sama, terbentur, balik lagi. Lalu di sini kita bisa lihat false break, terbentur, balik lagi. So, ini adalah 5 kali konfirmasi yang menurut gue cukup jelas, dan ya, so pasti resistennya di angka sekitar 2.700. Dan
Mendingan kalau beli di sini resikonya kalau kalian beli misalkan di 2.400-an, pagi kan masih bisa dapat kan 2.400-an. So, kalau gue beli 2.400-an kan gue profitnya lebih banyak. Betul, cuman resiko risk and reward-nya itu sangat-sangat tinggi, nggak sebanding gitu loh. Kalian punya resiko itu bisa dibilang di 2.190 minus 11,69%. Tapi kalian punya profit reward-nya cuma 8,87%, nggak sebanding gitu loh. Tapi kalau kalian belinya di 2.550, ya gue bakal bawa ke 2.550. Kalian bisa lihat yang garis abu-abu ini, ya. Stop loss-nya nggak usah jauh-jauh amat, stop loss-nya di sini aja gitu. Satu tick daripada gue tulisnya 2.440 ya di sini. Satu tick nih, pas bahkan di lowernya garis merah ini ya. Jadi itu adalah stop loss gue sekarang. Karena sekarang juga naiknya udah gede banget, jadi itu stop loss gue di situ. Dan profitnya sama, 2.700 ya kan di sini. Jadi kalau kalian minus cuma minus 4,31, tapi kalau plus bisa 5,49%, guys. Kalau kalian belinya di 2.550. Dan tentu itu bukan target akhir, tapi targetnya mungkin di sini ya. Targetnya itu di 3 ribuan ya. Cuman kapan bisa 3.050, nggak ada yang tahu, guys. Dan ini harus disclaimer lagi, kenapa? Karena bisa aja nih besok itu nggak, ISG nggak cantik ya, mungkin turun dulu, habis itu mungkin naik lagi, kena resisten, turun lagi ya. Habis itu baru naik, mungkin false break, habis itu turun lagi ke support, habis itu mungkin baru naik gitu. Jadi ke arah 3.000 itu nggak mulus. Makanya seperti yang gue pikirkan di PTBA ini nggak semulus itu bisa ke 2.700, langsung ke 2.700. Tapi ya besok-besok bisa aja langsung turun ya guys. Itu cuman sebuah kebetulan saja. Cuman ya karena memang gue investasi jangka panjangnya, jadi gue juga nggak terlalu peduliin. Jadi gue ada dua profit, satu yang 1960, kalian bisa lihat gue udah untung 30%, floating profit ya, bukan untung, floating profit 37%-an, masih gue keep sampai sekarang, gue nggak mau jual, tapi yang kedua gue, itu gue masuk di sini 2.550, ya. Lalu sekarang masih floating profit sekitar di harga 5,2%-an, 5%-an. Jadi gue ada dua profit, tentu karena dua digabungkan, ya pembelian kedua nggak lebih tinggi daripada pertama, tapi sekarang total di average di 2.000 lebih. Ya, sekarang floating profit secara gabungan sekitar 22%-an. Oke, berikutnya kenapa sih gue bisa bilang gue bakal beli SMBR, supaya kalian tahu konsepnya seperti apa ya. Oke, kita ke SMBR. Oke, ini sudah SMBR itu di sini ya. Ini siang ini banget, jam 12.04. Pertanyaannya SMBR di jam 12 itu pas lagi closing sesi 1, itu harga di berapa? Jangan-jangan Suf lu cuma bullshit doang, lu nggak bisa dapat harga beli. So, gue akan tunjukkan ini adalah chart untuk 5 menit deh, biar kalian bisa lihat ya. Ini harus kalau kalian pakai Stockbit itu nggak bisa kelihatan, karena ini yang berbayar, baru bisa kelihatan untuk yang 5 menitnya, guys. Jadi kita bisa lihat jamnya nih ya. Jam 10 itu sebenarnya sempat naik di 10.30 ya, sempat naik dengan volume yang cukup besar juga di 1.120 ya, 1.120, tapi habis itu turun lagi, dikasih kesempatan beli. Dan jam 12 ya, jam 12 itu ada di sini ya. Nah, closingnya di 1.070. Jadi timing yang gue bilang waktunya beli di 1.070 itu adalah masih ada kesempatan buat beli. Ya, dan bahkan sebenarnya sempat turun di 1.060 di sekitar jam 1.45 sebenarnya. Tapi habis itu volumenya lumayan kenceng dan terus naik dan akhirnya closing di 1.230. Jadi yang gua informasikan di channel Telegram itu bisa kalian dapat harganya, bukan harga yang nggak bisa dibeli. Memang kadang-kadang udah keburu naik sih, kadang-kadang. Cuman di sini kebetulan masih bisa kebeli aja. Ya, gue cuma bilang minimal keep 1 minggu, beli dan tinggal tidur. Jadi jangan berharap kalian langsung beli, mau profit, langsung untung. Nggak ada yang kayak begitu, guys. Itu namanya judi.
Ya, ini karena kebetulan kok hoki doang, jadi naiknya bisa belasan persen, bisa 20% itu gara-gara satu hari, gara-gara kebetulan saja. Oke, TP 1140 udah lewat. Ya, jadi satu hari bisa ke TP 9% itu karena ya sekarang udah di 1230 ya. Berikutnya TP2-nya di 1300, konsepnya seperti apa sih? Oke, kita harus kasih tahu dulu konsepnya. BTW kenapa beli saham SMBR ya? Ini pure technical, bukan secara fundamental. Volumenya di sini kurang seru nih kalau kita lihat volume di sini. Karena apa? Volumenya nggak bisa kelihatan average ya, tapi kalau di ini stock picker kalian bisa lihat nih. Average rata-rata ada dulu di garis biru. Tiba-tiba sekitar 1 minggu terakhir, tiba-tiba volumenya bisa naik berkali-kali lipat. Jadi ini adalah something yang cukup interesting ya, supaya kalian bisa menangkap. Kalau kalian mau beli yang sahamnya naiknya cepat, beli di volume yang lagi gede. Ya, apakah langsung? Nggak tentu, cuman kemungkinan lebih besar. Ya, kita lihat. Habis itu pagi itu, garisnya kan masih di sini, coba gue lihat ya. Kalau gue gambarkan garisnya di sini. Nah, lihat nggak? Ini tuh terakhir di 4 Desember mungkin ya. Enaknya begini, lihat di sini. Oh, ya ini di 4 Desember. Ini garis yang, ini tuh belum ada. Enaknya dibalikin dulu ya. Balikin di sini. Sorry, kita mau balik dulu di sini. Nah, ya, nggak bisa ternyata guys. Ini nggak ada, ya, nggak ada garis hijau ini. Jadi kan harus beli dengan iman tanpa tahu masa depan kan? Belinya begini ya. Gambar low candle di sini ke low candle di sini muncullah garis merah ini. Lalu sama juga gambarlah high candle di sini lalu gabungkan dengan high candle di sini muncullah seperti ini. So, artinya di sini kalau kalian bisa break garis ini, dia langsung akan naik ke arah sini. Targetnya 1.300. Nah, itulah makanya kenapa acuan gue beli kalau udah break di 1070, maka berikutnya ya, dia akan targetnya di ya 1.300. Apakah langsung besok tanggal 8 Desember akan naik? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu, guys. Jujur gue nggak tahu. Ya, apakah jalurnya seperti ini besok? Ya, bisa jadi. Ini skenario pertama yang gue inginkan tentunya. Apakah skenario-nya bakal naik, habis itu dibanting lagi, ARB? Bisa jadi. Ini skenario kedua. Gue mungkin warnakan dengan warna yang berbeda. Ya, atau jangan-jangan dia langsung bisa dari 1230 dia break ya, lalu dia hantam naik ke atas. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. BTW gue mau gambar resisten berikutnya ya guys. Sebenarnya menarik banget kalau kalian bisa sabar dan keep SMBR ini. Kenapa? Karena gue bakal gambarkan garis resisten berikutnya. Kalau dia berhasil break di 1300, ini internetku agak lemot nih, catat jadi nggak muncul guys. Ini gue belum sempat gambar resisten berikutnya lagi ya guys, jadi gue gambar aja langsung biar sama-sama bisa belajar. Ya kita bisa lihat di sini ada, kita nyontek aja, nyontek dari garis yang dulu-dulu, kita bisa lihat di sini ada sebuah area nih sekitar 1.500-an, kalian bisa lihat nggak? Nah, pas nih ketemu nih, ya. Pas ketemu kenapa ada sebuah konfirmasi di dahulu juga di sini. Ya. Kurang lebih aja di harga sekitar 1.500-an, kita ambil angka yang genap biar enak hitungnya. Ya, kurang lebih di sini nih. Ini adalah resisten berikutnya. Jadi kalau kalian bisa sabar ya, bisa jadi SMBR ini kalau break di 1.300, tujuannya dia akan nanti ke 1.500. Berikutnya kalian tinggal lihat resistennya. Apakah butuh waktu? Gue rasa butuh waktu. Kalian bisa lihat di sini ya, SMBR ini dari break resistensi ini dia ke sini aja. Ini dibutuh waktu nih. Kalian bisa lihat, ini dia butuh waktu. Butuh waktu berapa hari? Coba mungkin gue gambarkan di sini ya. Dari sini ke sini, yaitu butuh sekitar 12 hari lah. Ya. 12 hari bagi beberapa orang mungkin cukup cepat, bagi beberapa orang cukup lama. Ya, jadi ya tergantung bagaimana kalian
pola pikirnya. Ya, jadi itulah adalah my lucky day hari ini, PTBA dan SMBR. Mudah-mudahan yang lain juga profit. Apabila kalian pengen tahu gue beli saham apa aja, gue bakal sharing di channel Telegram gue. Jadi gue bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Mudah-mudahan kalian juga bisa join di sana. Apabila kalian ada pertanyaan, mungkin bisa tanya ke sana juga. Jadi gue biar bisa jawabnya lebih cepat. Oke, thank you. Dan sekian video kita hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan disclaimer on, ini bukan ajakan beli atau ajakan jual ya guys. Ini hanya sharing pengalaman pribadi saya aja. Dan ini adalah my lucky day. Bukan berarti gue setiap hari lucky seperti ini dan gue setiap hari bakal profit terus, nggak mungkin, pasti ada loss-nya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi yang pertama dari YouTube. Salam cuan dan bye-bye.